kita akan buka. Sebelum kita bermain, tentu saja kita juga pasti akan merenungkan firman Tuhan. Jadi saya cepat aja. Kita akan membaca sebuah cerita yang cuma 3 ayat. Dan ceritanya sebenarnya panjang. Wah, hebat gak? Hebat. Oke, baik, kita buka di 2 Tawarik 22 ayat 10 sampai 12. Itu 3 ayat saja, tapi panjang. Saya panjang-panjang. Di 2 Tawarik 22 ayat 10 sampai 12. 2 Tawarik 22 ayat 10 sampai 12. Kok saya nggak lihat temannya ini? Berdua aja. Hijau? Oh, lagi piket ya? Putih malah putih. Jangan berkhianat. Soalnya kalau berkhianat ini ceritanya nih ada di dalam cerita ini. Kalau berkhianat akan diapakan. Oke, kita baca ya semuanya. Sudah 2 Tawarik 22 ayat 10 sampai 12 kita baca. Atau saya yang baca aja ya. Yang baca biar cepat. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat anak perempuan raja mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat anak perempuan raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa Engkau pimpin kami membaca cerita ini, biarlah kami bisa mengambil langkah untuk menjadi wanita-wanita yang dipakai Engkau untuk selalu menjadi dampak positif ya Bapak dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kalian baca, saya mau tanya, di tangan kalian sekarang per tim sudah ada kertas dan spidol. Sekarang saya sudah bacakan 3 ayat ini. Tulis pemeran utama dalam ayat ini siapa? Pemeran utama dalam cerita ini apa? Siapa? Kalian coba diskusikan dalam satu kelompok, satu tim. Pemeran utama dalam cerita ini yang tadi saya bacakan 3 ayat ini, itu siapa pemeran utama? Saya hitung, karena kalian sudah dengar juga tadi udah saya bacakan, ya. Saya hitung sampai 10 aja. Satu tim satu aja ya, satu tim satu aja jawabannya, nggak usah banyak-banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Udah. Oke, sudah ditentukan masing-masing? Udah. Ceritanya? Oke, boleh diangkat. Diangkat semuanya. Aduh, kecil amat bisa nggak? Ya ampun, kertasnya besar loh. Atalia, oke, ini Atalia. Ini Yoas. Ini apa? Belum? Yoas. Atalia. Oke, baik. Yang tadi belum? Sudah menentukan belum? Oke, Atalia. Berarti ada 2 kubu. Pemeran utama yang sebenarnya saya mau angkat hari ini adalah Yosabat yang tidak kalian sama sekali. Kenapa? Coba bayangkan, kalau Yosabat tidak menculik Yoas tidak akan jadi raja, bahkan terbunuh dalam aksi dari Atalia. Coba kalian perhatikan, saya sedang mengimajinasikan. Soalnya saya udah banyak nonton film-film anak-anak tentang dongeng-dongeng ya, kisah-kisah kayak Snow White lah, Smurf lah,
apalah segala macam. Ini Atalia ini, kalau kalian bandingkan dengan cerita-cerita anak, ini Atalia ini kayak nenek sihir. Akulah penguasa negeri Yehuda. Tidak ada yang bisa melawan saya. Sudah pasti. Seperti itu. Atau kalian kayak nenek sihir? Ya. Itulah mereka. Atau Atalia itu seperti nenek sihir yang ya. Dan dia kalau namanya jahat ya, itu pasti mukanya terpancar. Apalagi jahat benar. Sebenarnya saya juga ingin selain Yosabat, memang saya ingin memberi latar untuk keturunan raja. Jadi Yosabat dengan Atalia ini sebenarnya ada hubungan. Ya. Jadi kalau dari Daud, ya ini udah pasti ya, kita Daud, Salomo, Rehabeam, kan tak percaya? Rehabeam, tak percaya nih, ya kan? Ini ada Israel, ada Yehuda. Jadinya tak pecah. Nah, ini ya kita nggak usah mikirin ini, tapi nanti ada 2 raja lagi kita skip. Dan kemudian ada raja namanya Yosafat. Yosafat punya anak namanya Yoram. Yoram ini menikah dengan Atalia. Dan Atalia dengan Yoram punya anak namanya Ahazia. Dan disebut sebenarnya Yosabat itu adalah adiknya Ahazia. Jadi ini putri sebenarnya. Yosabat itu putri raja. Ya, adik. Jadi sebenarnya mereka ini Atalia dan Yosabat ini kemungkinan besar kalau bukan anak tiri ya, putri tiri gitu ya. Kalau misalnya bukan putri langsung, berarti dia putri tiri, tapi dia sama dengan Ahazia. Yosabat. Ahazia punya anak namanya tadi Yoas. Jadi sebenarnya yang mau dibunuh adalah cucu sendiri. Itu hampir semua yang dia bunuh itu hampir semuanya adalah hampir ada hubungan gitu, ya. Jadi waktu itu pembunuhan kemungkinan besar Atalia mengarang cerita. Jadi suatu hari, suatu pagi, Atalia berkata pada kepala pasukan, "Hei kepala pasukan, datang ke sini." Karena Atalia yang waktu itu Raja Ahazia, Atalia itu dibilang ibu suri. Ibu suri, iya ibu suri. Ahazia mati karena ada pembelot, karena ada mata-mata di keluarga Ahazia. Jadi sekarang hukuman untuk pembelot, pengkhianat adalah hukuman mati. Kalian harus menghukum mati semua pembelot-pembelot, pemberontak termasuk keluarganya. Bayangkan, kemungkinan besar Atalia akan berkata seperti itu. Karena tidak bisa sembarang langsung hukum mati, nggak bisa. Karena mereka juga ada hukum sebenarnya. Tapi Atalia membuat suatu alasan supaya bisa membunuh anak-anak keturunan raja. Dan ini kalau saya bayangkan, waktu terjadi pembunuhan, wah, ya kan, sekali dibilang keluarga raja semuanya dihukum mati karena ada pengkhianat. Sekali, langsung, gitu kan, pasti lari-lari langsung. Karena yang dihukum kan sebenarnya laki-laki kayaknya tuh, ya kemungkinan besar semua laki-laki. Sehingga makanya putri Yosabat tidak kena. Dia bahkan yang menyembunyikan baby Yoas. Sehingga mungkin teriak-teriak, terjadi teriakan di istana, gitu kan, brak, wah, bongkar semua pintu, dibrak, gitu kan, kepala pasukan serbu semuanya, cari semua yang keturunan raja. Wah, pasti kan terjadi keributan di hari itu.
Sehingga kemungkinan ada satu apa yang membantu di sana pergi ke permaisuri, namanya mamanya Yoas, namanya Zibia, permaisuri Zibia. Pergi ke permaisuri Zibia berkata, "Permaisuri, hati-hati, di luar lagi sedang ada pembantaian itu keluarga raja. Semua anak laki-laki dibantai oleh kepala pasukan. Cepat sembunyikan anakmu." Permaisuri yang terkejut mendengar apa? Berita itu, sehingga dia langsung melihat, oh, ada adik iparnya yang sedang bermain di rumah itu. Yosabat, Putri Yosabat, sini datang. Ya, ada apa? Saya dengar lihat tuh di luar sedang ribut-ribut. Kamu cepat, kamu bawa dia pergi. Lari di itu, lewat lorong rahasia. Pasti ada lorong rahasia itu kan? Ada lorong rahasia. Cepat bawa dia. Bagaimana dengan, mungkin Putri Yosabat bertanya, bagaimana dengan kamu permaisuri? Tenang, justru saya memperlambat jalan mereka sehingga kamu bisa lari jauh. Zaman dulu, seorang ibu berani mempertaruhkan nyawanya demi anaknya bisa hidup. Itu sudah pasti, karena tidak tertulis Zibia itu masih hidup akhirnya. Karena ditulis aja namanya Zibia. Nanti pada saat pemerintahan Yoas ditulis dia memerintah umur 7 tahun dan nama ibunya adalah Zibia. Itu pasti untuk mengenang ibunya. Dan akhirnya permaisuri Zibia pun berpikir bagaimana supaya Yoas bisa berhasil kabur. Dia harus berbagai trik dipikirkan. Yang kepikiran sama saya adalah dia pura-pura tidur bersama Yoasnya. Dan pada saat kepala pengawal masuk, mana anak raja, mana keturunan raja yang harus dibantai. Mungkin mamanya mendekat, pura-pura mendekat anaknya. Jangan. Anak ini masih kecil gitu kan. Pokoknya kepala pasukan tidak mau tahu, harus dibunuh. Tapi mamanya mati-matian, pasti terbunuh sekalian sama anak-anak. Itu yang terpikir sama saya kalau ada ceritanya. Dan habis itu berlanjut, Yosabat lari, harus menyembunyikan. Di mana ya? Semuanya udah kacau. Di gudang sana. Akhirnya dia masukkan anaknya ke gudang. Sini kamu jaga anaknya. Ya, pura-pura santai. Lihat situasi. Karena nggak gampang loh. Pada saat itu kalau sudah namanya pedang berbicara, nggak bisa. Tapi karena dia melihat situasi, dengan anggunnya dia akan berkata, "Kalian ngapain di sini?" Mungkin karena dia seorang putri raja, jadi dia nggak usah takut. Oh, ada perintah putri bahwa Ratu Atalia ada pengkhianat di antara ini. Oh begitu. Kalau gitu itu di sana tuh banyak itu di situ. Akhirnya lolos juga. Namun terkadang nggak sampai di situ lolos. Karena di pintu gerbang istana ada penjaga. Itu pasti ketat. Dia harus memikirkan cara bagaimana Yoas harus dikeluarkan dari istana. Itu sudah pasti. Karena anak setahun, bentar nanti ada suaranya. Dia langsung berpikir keras. Ini udah pasti. Yosabat berpikir keras bagaimana caranya. Kalau di film-film pakai gerobak, disembunyikan di mana gitu kan? Wah, kamu sempet di situ. Atau di dalam peti yang isinya ada guci, anaknya ditaruh di bawah. Mau bagaimanapun yang penting keluar dulu. Jadi di atasnya guci, pura-pura gitu. Ya, di atasnya guci. Terus nanti sekali lewat gerbang istana, stop, pastikan disuruh stop. Dan pengawal dan putri raja, ada apa? Saya harus periksa, kata ini kan, periksa isi barangnya. Wah, sahabat berdoa pada Tuhan, bagaimana lolos dan benar, akhirnya lolos dan keluar.
Dan Yosabat diceritakan bahwa Yosabat membawa Yoas dibesarkan di rumah itu. Bagaimana Yosabat membawa ke hadapan Tuhan, membawa segala masalahnya di hadapan Tuhan, berdoa dan menyembunyikan Yoas di rumah Allah. Rumah Allah itu hampir nggak ada yang berani melakukan pembantaian di rumah Allah. Itu makanya hebatnya Yoseba. Mungkin Yoseba kan dibilang dia adalah istri Imam Yoyada. Mungkin dia tinggal di sekitar rumah Allah itu, ya, sekitar rumah Allah. Jadi dia ingat bahwa Yoas ini harus disembunyikan di sana. Dan kalau kita belajar tentang Yoseba, bagaimana Yoseba akhirnya mendidik Yoas. Akhirnya mendidik Yoas menjadi raja yang luar biasa. Raja yang umur termuda. Ya, memerintah termuda. Dan lumayan lama, 40 tahun. Ya, 40 tahun dia memerintah dan dikatakan ia melakukan apa yang baik. Padahal Ahazia dikatakan ia melakukan apa yang jahat menurut kelakuan keturunan Ahab. Ya kan? Nah, sebenarnya saya mau lanjut kalau gitu. Kenapa dibilang Ahazia itu ada hubungannya sama Ahab? Kalian masih ingat gak cerita Ahab? Ahab itu di Raja Israel kan? Ahab menikah dengan siapa? Izebel. Tahu gak kamu? Atalia itu anaknya. Kalau kamu baca Alkitab, kalau kamu perhatikan, Atalia itu anaknya Izebel. Ya, jadi pembasmian Atalia terhadap keturunan raja. Ingat janji Tuhan dari keturunan Daud akan sampai melahirkan Yesus. Tapi Atalia mau bunuh semuanya, mau putuskan, dan dia ingin membuat sejarah sebenarnya menghancurkan nubuatan dari Tuhan. Karena dia bunuh semua keturunan raja, ya kan? Artinya habis keturunan Raja Daud habis. Tapi karena Tuhan, karena ada orang yang mengasihi Tuhan, yaitu salah satunya adalah Yosabat. Dia berhasil dipakai Tuhan. Dia berhasil dipakai Tuhan untuk menyelamatkan satu keturunan yang akan melahirkan Yesus. Jadi, kalau kalian lihat peran seorang wanita ini besar loh, ternyata. Perannya kalau lihat itu merinding saya lihat Atalia. Bagaimana Atalia dipakai, bahkan ditulis di ayat 22, kalau dilihat di 2 Tawarik 22 ayat 3, ayat 3, ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab karena ibunya menasehatinya untuk melakukan yang jahat. Bayangkan, ibunya sendiri nasihatin Ahazia, kalian kamu nggak usah baik-baik, jadi orang harus jahat. Kalian pada dengar gak sih ibu yang nasihatin seperti itu? Betapa sebenarnya pengaruh seorang ibu, ya kan? Kalian ini kan wanita-wanita. Apakah kalian akan mengajarkan kepada anak-anaknya, hei kamu, jadilah orang sejahat-jahatnya. Terserah kamu, yang penting kamu jahat. Apakah begitu seorang ibu? Tidak. Ternyata ini Atalia ini harus dibasmi. Pengaruhnya terlalu besar. Tapi bagaimana dengan kita? Ya, saya ingin mengajarkan kalian kalian ini wanita yang sudah pasti nanti di umur tertentu akan menjadi seorang ibu. Tapi sebelum kalian menjadi seorang ibu, kalian punya satu urusan, adalah mengurus diri sendiri. Ya, bagaimana bisa mengurus anak
kalau diri sendiri aja tak terurus, nggak bisa diurus. Bagaimana bisa memberitahukan ke anaknya untuk melakukan hal yang baik, tapi kamu sendiri tidak melakukan hal yang baik. Kamu sendiri malah melakukan hal yang merusak diri sendiri. Itu yang diingat, ya. Melakukan hal yang merusak diri sendiri, yang bukan melakukan hal yang baik. Jadi kalian menertawakan Atalia, tapi kalian melupakan, oh kalau saya buat hidup saya sendiri, nggak apa-apa lah, jelek-jelek dikit gitu, jahat-jahat dikit nggak apa-apa. Tapi nanti sama anak pasti saya bertobat lah ya. Saya pasti bertobat. Karena nanti saya pasti ajarin anak saya yang baik-baik. Kan nggak bisa begitu. Jadi mulai dari hari ini saya mau semua putri-putri belajar untuk menjadi seorang ibu. Itu kalau jadi seorang ibu tuh gampang, ntar punya anak jadi ibu. Tapi belajar memerankan peran ibu dengan baik itu tidak mudah, ya. Dari diri sekarang, dari kamu masih kecil, dari kamu remaja, dari kamu pemudi, kalian harus belajar bagaimana kalian berbaik, menanamkan hal yang baik pada diri sendiri sehingga bisa menanamkan hal yang baik itu pada anak. Baik, sekian khotbah saya dari saya. Saya ingin semua putri-putri belajar. Ternyata pengaruh seorang ibu yang adalah Isabel menurunkan ke Atalia, menurunkan ke anaknya, ya, ke anaknya Ahazia, lakukan apa yang jahat. Kalian harus ingat itu, menjadi peringatan untuk para wanita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, kami membaca sebuah cerita yang Tuhan berikan pada kami, bagaimana kami seorang wanita mendapatkan kontras antara peran ibu yang bisa melakukan perannya dengan baik dan peran ibu yang tidak baik, ya Bapak. Biarlah kami belajar, kami bisa membuat tekad dalam diri kami sendiri sehingga kami bisa berjuang dan menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, baik.